Hai guys, oke kembali lagi kepada saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang telaah kurikulum pendidikan jenjang SMP atau MTS. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih perkenalkan, nama saya Terjatule Bulele, NPM 19053111006, jurusan Fisika semester 4. Nah, dan adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas saya dari kampus, mana mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA yang diasuh oleh Bapak Dede Parsauran Damanik SPD MPD. Oke, langsung saja kita dalam pembahasannya telaah kurikulum pendidikan jenjang SMP dan MTS. Nah, yang pertama, telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMP atau MTS. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia ini dari waktu ke waktu selalu disertai dengan alasan atau argumentasi dan landasan, serta prinsip pengembangan yang jelas, sehingga perubahan itu disemangati oleh keinginan atau meningkatkan terus menyempurnakan, memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan mutu kualitas hasil pendidikan. Nah, pembahasan terhadap kedudukan kurikulum adalah di mana pentingnya karena posisi itu akan memberikan pengaruh terhadap apa yang harus dilakukan kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Nah, menurut para ahli di mana kurikulum tidak banyak berbeda dalam memberi pengertian dan posisi kurikulum. Nah, di mana mereka memiliki kesempatan dalam menempatkan kurikulum mempunyai posisi sentral dalam kegiatan pendidikan. Nah, oleh karena itu bukan suatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa proses pendidikan dikendalikan, diatur dan dinilai berdasarkan standar yang ada dalam kurikulum. Nah, adapun inti dari kurikulum 2013 di mana adalah ada pula upaya penyederhanaan dan tematik integratif yang artinya kurikulum itu mampu disajikan dalam proses pendidikan dengan berorientasi pada konten atau materi ajar yang berintegrasi dengan disiplin dan ilmu lainnya. Nah, dan adapun titik beratnya di mana bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Nah, adapun juga objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Yang pertama, menekankan pada fenomena alam, yang kedua sosial, yang ketiga seni, dan yang terakhir dan budaya. Nah, sehingga dalam pendekatan ini diharapkan siswa memiliki kompetensi yang pertama sikap, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan jauh lebih baik. Nah, di mana sehingga siswa atau mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Baik, masuk kita pada bab kedua atau bagian B besar, yaitu ruang lingkup kajian. Nah, ruang lingkup kajian kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMP atau MTS ini meliputi yang pertama tujuan. Nah, adapun beberapa tujuan yang terdapat di kurikulum 2013 jenjang pendidikan ini. Yang pertama, menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas baik di rumah, di sekolah,
dan di masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman tentang materi yang dipelajari. Dan yang kedua, memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Yang ketiga, membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. Dan yang keempat, menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah nyata. Yang kelima, memahami pola dan menggunakan untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Yang keenam, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Seterusnya, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi yang dipelajari. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya bagian B kecil, konten atau materi pembelajaran. Nah, pada konten ini di mana materi sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses belajar, di mana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik sesuai dengan usia perkembangan. Nah, selanjutnya bagian C kecil, metode. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013, baik tingkat SMP dan MTS dapat dibedakan secara per kelas sebagai berikut. Yang pertama di kelas 7, di mana ada beberapa metode yang digunakan dalam kelas 7 ini. Yang pertama, metode pengamatan, yang artinya metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Nah, selanjutnya kedua, metode tanya jawab, yang dimana penyajian materi ini melalui bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, mana yang bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, eksperimen atau pengumpulan data, di mana eksperimen itu artinya pengumpulan data yang memakai cara dengan mengadakan suatu percobaan terhadap suatu hal, seperti perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan sebagainya. Yang keempat, metode asosiasi, di mana dalam metode ini penyampaian materinya berhubungan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer atau berbeda. Dan yang terakhir, metode komunikasi, mana dalam metode ini seperti memberikan tanggapan atau hasil presentasi, di mana meliputi tanya jawab. Nah, selanjutnya metode dalam kelas 8, yang dimana dalam metode kelas 8 ini ada beberapa yang harus dipakai dalam metode ini. Yang pertama, metode eksplorasi, yang dimana metode ini adalah menyelidiki untuk mengumpulkan data atau informasi selengkap mungkin. Nah, seperti melakukan pekerjaan matematika sesuai aturan atau prosedur dan lengkap dalam penyelesaian model matematika. Nah, kedua, metode diskusi. Nah, dalam metode ini di mana metode pembelajarannya melalui pemberian masalah kepada peserta didik dan peserta didik diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ketiga, metode ceramah, yang dimana artinya metode ini adalah pendidik menjelaskan materi kepada peserta didik dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari peserta didik. Itu contohnya kalau ada tugas dari dosen kan atau guru dalam mempresentasikan. Nah, yang keempat, metode asosiasi, yang dimana dalam metode ini penyampaian materinya yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau objek yang populer atau berbeda. Yang kelima, metode komunikasi. Nah, dalam metode ini di mana seperti memberikan tanggapan hasil presentasi, meliputi tanya jawab.
Yang keenam, metode tanya jawab, di mana dalam metode ini dalam materinya melalui bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pelajaran. Dan yang terakhir, metode pengamatan, di mana dalam metode pengamatan ini adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Nah, selanjutnya metode dalam kelas 9, di mana dalam metode kelas 9 ini ada beberapa metode yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama, metode pengamatan. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode eksplorasi. Yang keempat, metode asosiasi. Yang kelima, metode komunikasi. Yang keenam, metode diskusi. Nah, itu adalah metode-metode yang harus digunakan dalam metode kelas 9 ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada dia kecil, yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini diadakan untuk mengetahui apakah hasil atau tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, adapun evaluasi yang digunakan dalam kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan SMP dan MTS yang meliputi yang pertama tugas, yang kedua observasi, yang ketiga portofolio yaitu menilai kemajuan belajar dan memecahkan masalah. Yang terakhir tes yaitu mengerjakan lembar kerja. Nah, adapun kesimpulan dalam pembahasan ini yang dimana yang pertama kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Nah, sampai untuk saat ini kurikulum ini atau kurikulum 2013 ini termasuk kurikulum yang lebih berorientasi pada peserta didik. Nah, yang kedua, adapun salah satu teknik pembelajaran pada kurikulum 2013 ini adalah tematik, di mana konsen pembelajaran tematik selain diterapkan pada jenjang SD juga dapat diimplementasikan pada jenjang SMP. Yang maksudnya ini dalam bentuk sistematik ini atau konsep pembelajaran tematik ini bukannya cuma diterapkan pada jenjang SD saja, tapi juga dapat diimplementasikan pada jenjang SMP. Yang ketiga, adapun aspek evaluasi pembelajaran pada jenjang SMP yang meliputi 3 ranah. Yang pertama, efektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, yang keempat, evaluasi dilakukan dengan penilaian yang terdiri dari penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, adapun beberapa uraian tentang contoh proses evaluasi, yaitu aspek pengetahuan, di mana guru menerapkan sistem ulangan yang terdiri dari soal-soal dari materi yang sudah diberikan. Nah, contohnya itu di saat memberikan soal-soal ujian harus, atau contohnya soal-soal ulangan, ya nggak mungkin kita memberikan soal-soal yang belum pernah kita berikan kepada siswa peserta didik kita. Bagian B, aspek sikap, di mana guru menilai sikap anak didik dari observasi dan penilaian diri seperti semangat dalam mengikuti pembelajaran, serius dalam mengikuti pembelajaran, suka bertanya dalam proses pembelajaran, berani presentasi di depan kelas, tidak tergantung diri pada orang lain, dan menyelesaikan masalah pembelajaran atau mencontek. Nah, yang terakhir proses evaluasi dari aspek keterampilan guru menggunakan teknik penilaian project. Oke, cukup sampai di sini pembahasan saya dalam video kali ini. Bila ada kelemahan kekurangan saya, baik dalam menjelaskan penyampaian, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan.